Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Guru. Ini ada perkembangan bahwasanya kurikulum ini mau dibaharui dengan kurikulum namanya deep learning. Kalau tidak salah begitu sebutannya. Apa itu kurikulum deep learning itu, Guru? Jadi sekarang ini kan ramai pergantian menteri, Guru. Jadi rencananya mau ada namanya perubahan kurikulum. Diisukan itu namanya deep learning, katanya begitu. Deep itu kan dalam, learning pembelajaran dalam, pembelajaran mendalam. Sebetulnya, Guru, kalau kita lihat dari sisi istilah saja itu, sebenarnya lebih kepada proses pembelajaran itu, bukan nama kurikulum itu sendiri sebenarnya. Sebenarnya sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar yang lebih mendalam dan bermakna bagi siswa. Yang kita dengar ini kan bisa salah kaprah gitu. Eh, Ciri khas di dalam deep learning itu menurut Menteri Mendikdasmen sekarang namanya ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, Pak Profesor Abdul Mukti itu menyampaikan bahwa deep learning itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memperhatikan tiga elemen utama. Ada namanya itu mindful learning, kemudian meaningful learning, kemudian joyful learning gitu, bro. Yang pertama Oke. itu mindful learning. Itu mindful itu artinya sadar. Jadi pembelajaran sadar katanya gitu. Yang artinya itu menyadari bahwa setiap siswa memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda, punya kebutuhan, punya minat yang berbeda-beda. Nah, ketika guru itu menyadari seperti itu, berarti guru tersebut sudah menerapkan namanya mindful learning. Kemudian meaningful learning, itu artinya pembelajaran yang meaningful. Meaningful itu artinya itu bermakna. Maksudnya itu membantu siswa berpikir kritis dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sama aja dengan yang pembelajaran-pembelajaran sebelumnya sama aja sebenarnya. Kemudian joyful learning, pembelajaran menyenangkan, bukan lucu menurut beliau itu, tetapi menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Sehingga siswa itu merasa lebih termotivasi dan puas begitu, Guru. Jadi sebenarnya kalau dikatakan deep learning itu sebuah kurikulum itu sebenarnya menurut menurut Ana itu kurang tepat, Guru. Hmm. Begitu. Oke, kalau dikaitkan dengan problem pendidikan sekarang ini, kan kita lihat ya dari penelitian itu 72% masyarakat kita ini tidak bisa membaca Al-Quran. Terus yang sholat hanya sekitar 38%. Kira-kira kurikulum yang disebut deep learning ini apakah bisa mengatasi itu apa enggak? Dan gimana ini menurut Islam, Guru, dari sisi kurikulum ini? Jadi ini hanya permainan kata saja, Ustaz. Guru. Hanya permainan saja. Karena ada yang salah di dalam diri pikiran dari penggagasnya atau dari orang yang mengeluarkan istilah itu gitu. Masa masa menteri ganti, masa kurikulum nggak ganti gitu. Itu sudah menurut Ana itu sudah pola pikir yang tidak tepat gitu loh. Kalau sudah ada pola pikir seperti itu tuh alih-alih mengentaskan masalah yang ada, literasi, baca, tulis Al-Quran dan seterusnya bagi kaum muslimin, itu tidak menjawab permasalahan yang ada. Kita lihat sebenarnya kurikulum pendidikan Islam itu sudah jelas-jelas ya, itu kegiatannya, pengetahuannya, pengalamannya, itu dengan cara sengaja dan sistematis nantinya itu diberikan oleh anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Apa itu? Yaitu membina kepribadian Islam, syakhsiah Islam. Apakah kurikulum yang ada ini sudah mengarah ke situ? Kok rasa-rasanya jauh ya?
Dari sisi apa jauhnya itu? Kalau lihat tadi kan Iya, yang dipaparkan kelihatannya bagus kan, bagaimana bisa pembelajaran itu bermakna, menyenangkan, itu kan bagus. Kalau dikatakan tidak sesuai dengan Islam itu dari sisi apanya? Apakah dari sisi konten atau materi yang diajarkan atau dari sisi tujuannya atau dari sisi apanya? dari sisi tujuannya saja itu eh, tidak jelas untuk membina kepribadian Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dia tidak bisa untuk menguasai apa ya, tidak menguasai sakofah, tidak menguasai sakofah Islam. Berarti ke materi yang mau diajarkan guru nggih. Oke. Misalnya problemnya ndak bisa baca Al-Qur'an, ndak bisa sholat, itu ndak tersentuh sepertinya dari kurikulum ini guru nggih. Tidak tersentuh sama sekali. Jadi alih-alih itu guru, justru yang mau dikasihkan kepada anak didik itu, terutama TK ini malah yang paling fenomenal di TK guru. Itu akan diajari matematika kalau nggak salah itu, diajari matematika. Kok tidak ke karakter Islam gitu loh, tidak ke saksiah Islam gitu loh. Kok malah malah yang diajarkan masalah masalah matematika. Itu kan tidak menjawab permasalahan yang ada gitu loh. Kemudian anak SD katanya, anak SD nanti akan diajari materi coding sama AI, Iya. artificial intelligence. Itu kan sudah konten-konten yang sebenarnya level tinggi itu sebenarnya, level menengah ke atas lah gitu. Nah, di usia-usia kelas bawah itu malah diajari itu. Dan itu mengikuti pola yang katanya di India. Katanya begitu. Iya, Jadi iya. bukan mengikuti pola Islam, pola pola Islam gitu. Nggih, Nah, nggih, nggih, guru. kemudian dari sisi satu lagi guru, yaitu menguasai saintek. Oke lah kalau kalau dalam hal ini kalau arahnya saintek mungkin artificial intelligence, kemudian coding, kemudian matematika itu untuk yang ketiga mungkin oke lah ya. Jadi sebenarnya yang penting itu yang pertama membina syahsiah Islamiyah, yang kedua kemudian menguasai sakofah Islam. Nah, yang ketiga baru menguasai saintek. Nah, ini yang disentuh itu yang nomor tiga ini. Kurikulum deep learning itu yang nomor tiga ini. Berarti kan jauh ini ya. Jauh dari prioritas. Justru yang prioritas itu yang pertama tadi. Sebenarnya ada satu spirit yang sebenarnya oke lah gitu, yang nomor tiga tadi. Tetapi yang pertama kedua kok jauh gitu. Padahal orang Islam ini kan harus bagus akhlaknya, bagus kepribadian Islamnya, dan bagus sakofah Islamnya gitu, bro. Itu yang kami kritisi, bro. Nggih, nggih. Jadi sebetulnya dari sisi keinginan mungkin bagus saja ya, ingin menguasai ini, tapi memprioritaskan mana dahulu ya, itu yang sepertinya tidak tergarap ya. Problem yang dihadapi dengan keinginan ini ndak sinkron. Mungkin gitu guru nggih. Nggih, Nggih, bro, nggih, seperti itu tepatnya. nggih. Nggih, gitu, terima kasih guru atas waktunya kita bincang-bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.